Saya bernama Muhammad Tahir, merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 2 Pancow. Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian tentang materi-materi yang kami dapatkan dalam pembelajaran guru penggerak dalam 1-2 bulan ini. Ada salah satu materi sebenarnya yang sangat menarik, yang perlu kita share, yang perlu kita sama-sama tahu, karena ini sangat berguna nanti untuk kita semua. Salah satunya itu tentang budaya positif. Ya, ini yang di atas. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin melakukan dulu ice breaking. Ya, jadi kita santai saja dulu. Jadi ice breaking, ketika saya tepuk tangan satu kali, berarti teman-teman sekalian mengatakan selamat pagi. Ketika saya tepuk 2 kali, berarti selamat siang. Kalau saya tepuk 3 kali, berarti selamat malam. Oke, sudah jelas? Ya. Oke, kita lakukan ya. Selamat siang. 2 kali ya, tepukan. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, saya kira sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, teman-teman sekalian. Tadi saya katakan bahwa salah satu materi yang sangat penting yang teman-teman sekalian juga harus tahu itu adalah tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Teman-teman sekalian bisa lihat bahwa yang dimaksud dengan budaya positif bisa dibaca di atas. Budaya positif adalah tradisi sekolah yang tumbuh serta berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah menjadi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dilakukan dalam waktu yang lama ketika terjadi kegiatan pembelajaran. Ya, ini sebenarnya sudah kita lakukan semua, cuma mungkin kita tidak merasakan atau tidak memahami, sehingga ini juga bukan sebenarnya materi baru, ini hal yang biasa. Nanti kita lihat apa-apa yang dilakukan dalam budaya positif itu. Ini budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan. Ya, yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah. Ini saya kira sudah ada. Ya, tata tertib kita kan berupa poin. Ada beberapa poin yang diberikan kepada siswa kita, murid kita, ketika mereka melakukan pelanggaran. Cuma mungkin yang perlu kita sadari sekarang bahwa kata hukuman itu tidak boleh lagi dipergunakan untuk siswa. Yang ada adalah konsekuensi. Ya, jadi konsekuensi dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sehingga ketika kita memberikan misalnya sanksi kepada anak-anak, bukan lagi bahwa ini adalah hukuman, ini adalah sanksi, tapi ini adalah konsekuensi. Ya, jadi ini yang harus nanti dipahami oleh pihak sekolah sebenarnya. Ya, supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tata tertib. Yang kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, saya kira ini hal yang biasa yang kita lakukan di sekolah. Ya. Kemudian ada kejujuran, ini salah satu karakter. Ya, saya kira karakter saya selalu tanamkan kepada siswa. Kemudian ada religius, ini juga religius yang saya kira sudah tertanam dalam di lingkungan kita. Kepedulian, ya, kepedulian juga, sikap kepedulian. Nah, kepedulian ini dapat ditanamkan sekolah melalui berbagai cara, dengan menjenguk dan mengumpulkan uang dari teman-teman saat ada teman sekelas atau guru yang sakit. Saya kira juga itu yang sudah kita lakukan di sekolah. Next. Kemudian ada sifat toleransi, bagaimana menghargai orang lain. Ketika terjadi misalnya perbedaan, ya, apakah perbedaan budaya atau perbedaan agama. Nah, ini yang perlu kita tanamkan semua kepada siswa sebenarnya. Karena kan kadang-kadang yang sekarang terjadi adalah bulian yang harus kita tekan itu, karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang terpenting adalah sikap nasionalis, bagaimana mencintai bangsa ini. Ya, ini yang harus kita tanamkan semua. Itu 7 budaya positif yang harus kita tanamkan kepada siswa kita. Kemudian di materi lain, ini tentang bagaimanakah perubahan paradigma belajar. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan paradigma belajar, ada beberapa teori di dalamnya. Ada teori paradigma behavioristik yang menekankan bahwa proses belajar itu sebagai perubahan relatif permanen pada perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Kemudian
penekanan hanya pada perilaku yang dapat dilihat tanpa memperhatikan perubahan-perubahan atau proses-proses internal apapun yang terlihat di dalamnya. Ini hanya sekedar teori pembelajaran sebenarnya, tapi menjadi perubahan, menjadi dasar bagi perubahan. Kemudian ada paradigma kognitif. Ini berpendapat bahwa belajar tidak hanya ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang diamati, akan tetapi belajar adalah perubahan struktur mental internal seseorang yang memberikan kapasitas padanya untuk menunjukkan perubahan perilaku. Struktur mental ini meliputi pengetahuan, keyakinan, keterampilan, harapan, dan mekanisme lainnya. Dengan demikian, fokus pada paradigma ini adalah pada potensi perilaku. Kemudian teori yang ketiga, ada paradigma konstruktif atau konstruktivitis yang memandang belajar sebagai proses konstruksi pengetahuan oleh individu berdasarkan pengalamannya. Itu adalah teori-teori yang ada dalam pembelajaran kita untuk perubahan paradigma. Nah, ini yang penting, disiplin positif, ya. Ini juga disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan. Ini yang mungkin yang harus kita rubah ke depan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu tidak ada lagi yang berbentuk kekerasan ataupun ancaman. Jadi jangankan kekerasan, ancaman saja itu tidak diperbolehkan lagi. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ini juga apa sebenarnya motivasinya perilaku manusia itu? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, saya kira itu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Jadi nilai kebajikan di sini antara lain ada nilai universal keadilan, tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Itu kebajikan universal. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Nah, ini kebutuhan bertahan hidup. Saya kira ini kebutuhan mendasar ya. Kebutuhan untuk hidup, ya, survival, bagaimana kita mempertahankan kehidupan. Lanjut. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman. Ini yang kita butuhkan semua. Lanjut lagi. Kebutuhan sosial. Nah ini, mungkin yang masih jomblo-jomblo ya. Kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Jelas ini yang kita butuhkan semua. Kemudian kebutuhan mendapatkan penghargaan. Jadi siswa itu sebenarnya tidak boleh diberikan penghargaan bentuk apapun, ya, bentuk apapun. Dalam artian ini menjadi perdebatan. Kenapa dia tidak boleh? Karena ini bisa membuat ketergantungan. Jadi seakan-akan kita mau mengajarkan kepada anak bahwa nanti mereka mau berbuat kalau ada penghargaannya. Nah itu yang harus dihindari. Ya, lanjut. Nah ini kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau kebebasan. Ya, saya kira ini kita sudah terapkan bersama. Jadi anak-anak kita berikan kebebasan. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri atau kebebasan bisa kita terapkan di kelas. Salah satu hal yang saya lakukan untuk memberikan kebebasan kepada siswa ketika memberikan tugas. Dulu mungkin kita berpikir bahwa memberikan tugas itu hanya merata kepada seluruh siswa. Modelnya sama, bentuknya sama. Misalnya makalah, kita suruh mereka buat makalah semua. Ya, tanpa kita berpikir apakah anak ini mampu atau tidak sebenarnya melakukan. Kita kan tidak pernah berpikir ini anak apa potensinya sebenarnya untuk dia bekerja. Bisa saja kan mereka mampu membuat makalah, tapi mereka juga bisa mampu misalnya membuat PPT, PowerPoint atau bentuk-bentuk yang lain. Dan itu kan yang terjadi kalau kita sekarang. Saya sudah uji coba itu di kelas, ternyata anak-anak itu lebih banyak bisa membuat kreativitas mereka. Jadi itu yang diharapkan juga. Jadi siswa jangan ditekan dengan ketika kita memberikan tugas, jangan ditekan misalnya hanya satu arah saja kita lakukan penugasan itu. Hanya satu jenis saja, satu model sama semua. Kita berikan kebebasan kepada mereka. Keyakinan kelas. Ini juga yang perlu. Jadi teman-teman sekalian, ini keyakinan kelas sama dengan aturan-aturan di kelas sebenarnya. Biasanya kita lakukan itu di awal semester. Jadi kalau yang saya lakukan itu adalah sudah ada memang yang kita putuskan, sudah ada memang aturan-aturan yang kita sepakati bersama, ya, sebelum kita memulai semester. Misalnya, yang pertama, tugasnya itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat ada konsekuensi di belakangnya. Misalnya tidak boleh terlambat masuk di kelas. Kalau mereka terlambat ada konsekuensi.
Itu dikatakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin kalau kekurangan saya sebelum saya tahu ini, saya menentukan sendiri tanpa ada persetujuan kepada siswa. Nah, kalau keyakinan kelas yang dimaksudkan di sini adalah kita membuat aturan-aturan di kelas sesuai dengan keinginan siswa. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin kita bisa nanti membuat semacam karton, kemudian kita tempel, mereka tempel apa-apa yang misalnya mau bertanggung jawab, mau mandiri, mau mengerjakan tugas tepat waktu, mau keluar kelas harus izin. Nah, ketika mereka tidak bisa melakukan itu, kita ingatkan bahwa ini sudah ada keyakinan kelas yang kita buat. Dan kalau mereka melanggar, ada konsekuensinya, bukan hukumannya, ada konsekuensi yang diberikan. Jadi itu nanti bisa kita terapkan insya Allah nanti ke depan. Jadi saya berharap teman-teman semua bisa melakukan itu. Karena kapan kita lakukan ini, kita juga sebenarnya tidak terlalu repot untuk membuat anak itu patuh sebenarnya. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan disiplin positif tadi. Ya, dari sini sebenarnya bisa menimbulkan disiplin positif. Dari disiplin positif itu, maka muncullah budaya-budaya positif di sekolah. Kita juga terbantukan, tidak ada beban. Jadi ketika mereka misalnya melakukan pelanggaran, kita tinggal buka saja keyakinan kelasnya. Sudah ada keyakinan kelas yang kita buat, sudah ada kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, ini tujuan pelaksanaan kesepakatan kelas. Satu, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sekarang itu pembelajaran itu selalu berpusat kepada murid. Kita tidak bisa mendominasi di dalam. Ya, semuanya kita arahkan karena di dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara sudah menyatakan bahwa guru itu hanya menjadi penuntun. Kita menuntun siswa itu. Ya. Bukan lagi siswa itu sebagai objek, tapi siswa itu dijadikan sebagai subjek. Mengajarkan siswa itu menurut dua kodrat. Ada kodrat alam dan ada kodrat saman. Kodrat alam ini adalah dengan menerapkan pembelajaran sesuai dengan budaya-budaya lokal kita. Misalnya tetap itu tabi-tabinya, menghargainya dengan si pakatau, si pakaingenya itu tetap diterapkan sama siswa. Nah, bagaimana dengan kodrat saman? Maka kita mengajarkan anak-anak sesuai dengan masa yang sekarang. Dengan tetap memperhatikan tadi budaya-budaya lokal kita, bukan hal langsung diambil secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama. Nah itu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Kita hanya langsung memvonis anak itu ketika melakukan pelanggaran tanpa tahu apa yang melatar belakangi sebenarnya pelanggaran itu. Lanjut. Ini posisi kontrol guru. Saya akan memutarkan video, ya, akan memutarkan video. Nanti dilihat di mana kita posisi tak di sini, karena ada 4, ada 5 ya. Ada posisi kontrol penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Nanti setelah melihat video itu, silakan nantinya kalian teman-teman sekalian menempatkan di mana ini. Ya. Silakan tonton dulu. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Iya. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya ini. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak.
maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat melawan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Kalau dianggap teman siswa, kita menganggap teman itu siswa. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini manajer. Sebagai manajer, Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. sudah melihat tadi video itu, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Ada kontrol penghukum, ada sebagai pembuat yang merasa bersalah, ada posisi kontrol teman, ada kontrol pemantau, dan kontrol manajer. Silakan mungkin dibaca keterangannya. Teman-teman sekalian masuk di mana? Ya, ada di mana sekarang posisinya? Apakah masih penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan mungkin? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Sedikit Pak. Ya, Sesuai dengan pengalaman saya di kelas, saya terkadang mungkin dibilangnya kombinasi. Ya. Karena terkadang saya menghukum, saya juga membuat siswa merasa bersalah. Kemudian di sisi lain, beberapa siswa yang memang sudah saya tahu latar belakang keluarganya itu biasa saya anggap menjadi teman. Kalau kontrol dengan pemantau mungkin jujur jarang saya lakukan di kelas, utamanya yang kontrol manajer, ya. Karena di kontrol manajer itu mungkin betul-betul butuh pengetahuan dulu agar bisa betul-betul kita kontrol siswa ini bagaimana latar belakang masalahnya, begitupun untuk penyelesaiannya. Mungkin cuma itu Pak. kontrol manajer bisa kita dapat itu kalau kita melakukan pembelajaran diferensiasi. Ya, artinya kita mengetahui semua siswa itu bagaimana individu mereka, bagaimana latar belakang kehidupan mereka, apa yang mereka mau.
Cuma yang jadi masalah sebenarnya ketika kita mau melakukan pembelajaran diferensiasi ini, ketika kita mengajarkan banyak kelas, seperti saya misalnya 14 kelas, dengan 200 orang siswa, nah itu yang menjadi kendala yang utama. Dan itu yang membutuhkan sebenarnya kerja keras. Apakah bisa atau tidak, nah itu yang kita lihat nanti ke depan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, jadi ini adalah video tentang bagaimana posisi manajer seorang guru ketika menghadapi suatu masalah, dan untuk menyelesaikan masalah itu kita gunakan segitiga restitusi. Ya, bisa disaksikan nantinya. Iya, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Sudah ada panggilan mungkin Pak. Hah? Pertama itu bukan, saya bukan. Saya diam saja, Pak. Ya saya jadi lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri. Ini validasi sesuatu tindakan yang salah. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memintak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya, jelas. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang Lebih gampang itu. memperhatikan di Mau kelas. dikasih terus? Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang tadi kita lakukan, yang Bapak teman-teman sekalian yang ditonton tadi itu adalah tentang kontrol restitusi. Ya, jadi ini pengertiannya. Ini adalah segitiga restitusi yang dilihat. Jadi yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana kita menanyakan keyakinan. Jadi yang penjelasannya semua ada di situ. Ya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu semua yang bagian-bagiannya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini teman-teman sekalian. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, utamanya kepada diri sendiri. Saya Rio Abdullah Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita break dulu sebelum ini.
Jadi tadi masih dihafal ya? Masih. Tidak seperti itu. Oke. Selamat malam. Ya kali ya. Iya. Selamat pagi. Selamat siang. Pagi, malam. Pagi, malam.